Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Aziza Ghafur Silalahi dengan NIM 12120721522. Saya berasal dari jurusan Ilmu Hukum dengan dosen pengampu Ibu Helena Fitriani SHMH. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang objek hukum. Nah, mari kita simak bersama-sama apa itu objek hukum. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu objek hukum menurut ilmu hukum. Objek hukum adalah sesuatu yang bermanfaat bagi subjek hukum dan dapat menjadi objek dalam suatu hubungan hukum. Jadi, hubungan hukum sendiri adalah hubungan yang dilakukan oleh subjek hukum. Nah, menurut terminologi atau istilah ilmu hukum, objek hukum disebut pula benda atau barang. Sedangkan benda atau barang adalah sesuatu yang dapat dimiliki dan bernilai ekonomis. Oleh karena itu, objek hukum ini adalah benda atau barang. Maka, manusia bukanlah objek hukum. Oleh karenanya, suatu tindakan melanggar hukum apabila manusia dijadikan sebagai objek perdagangan. Seperti dalam kasus perbudakan, karena manusia bukanlah benda dan juga bukanlah barang. Nah, benda atau barang dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah benda yang berwujud. Benda yang berwujud yaitu segala sesuatu yang dapat dilihat, dapat digapai, dapat diraba oleh panca indera. Contohnya, mobil, rumah, perkakas rumah tangga, dan lain sebagainya. Sedangkan benda yang tak berwujud yaitu segala sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh panca indera, tetapi ia dapat dimiliki oleh seseorang atau badan hukum, dan dia juga bernilai ekonomis. Artinya, dia juga bisa diperdagangkan atau diperjualbelikan. Nah, contohnya apa? Contohnya yaitu hak cipta, hak atas merek, kemudian hak atas rahasia dagang, hak atas desain industri. Nah, hak-hak itu adalah hak-hak yang sebenarnya tidak dapat dilihat, karena dia memang tidak berwujud, tetapi dia juga dimasukkan di dalam satu barang atau benda. Yang berikutnya adalah benda bergerak. Nah, apa yang dimaksud benda bergerak? Benda bergerak yaitu benda yang sifatnya dapat bergerak sendiri karena ia merupakan makhluk hidup. Misalnya, seperti hewan-hewan peliharaan. Contohnya, sapi, kambing, kucing, kuda. Kemudian, benda yang bergerak kedua adalah benda yang tidak bernyawa tetapi dia bisa dipindahkan seperti meja, kursi, lemari, alat-alat elektronik, televisi, radio, komputer. Nah, ini adalah contoh dari benda-benda bergerak. Benda bergerak karena penetapan atau ketentuan undang-undang. Misalnya, hak pakai atas suatu bangunan, hak bunga atas suatu yang dijanjikan. Sedangkan yang berikutnya adalah benda yang tidak bergerak. Benda yang tidak bergerak yaitu benda-benda yang memang sifatnya dia tidak bisa dipindahkan. Nah, apa itu? Contohnya seperti tanah, bangunan. Nah, ini tentunya agak sulit ya untuk dipindahkan atau tidak mungkin dipindahkan. Benda-benda seperti bangunan, rumah itu dianggap sebagai benda tidak bergerak. Tujuannya yaitu bahwa setiap benda yang dihubungkan dengan benda dikarenakan sifatnya tidak bergerak, itu juga dikategorikan sebagai benda yang tidak bergerak. Misalnya, kamar mandi, kemudian wastafel.
itu kan memang ada tujuannya, maka dia dianggap sebagai benda-benda yang tidak bergerak. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.